Ya, oke, Ten. Selamat siang. Oke, ya. Gimana semesternya kemarin? Siapa yang merah? Yang di bawah 75. Ada semester? Loh, Ibu udah share loh ya daftar nilainya. Oh, enggak dia. Semuanya bagus-bagus ya. Tem semuanya kan kelihatannya angkanya 9, 9, 8 gitu ya. Semuanya oke gitu. Ya, oke. Ya, kita kembali ke kita punya channel di mana? Loh, link smart open Teja Prabowo Gibran pasti menang ya, memang menang ya. Oke, sekarang ke materi USBN, yaitu sebagian materi udah ada di situ. Ibu mau jelasin dulu tentang mikroskop karena mikroskop juga keluar satu nomor. Nah, sesungguhnya mikroskop, siapa yang tahu mikroskop terdiri dari berapa lensa? Ada dua, yaitu lensa apa dengan lensa apa? Okuler dengan lensa objektif. Lensa okuler itu yang dekat dengan apa? Dengan objeknya atau dengan mata? Dengan mata. Kalau lensa objektif, oh iya, yang dekat dengan objek. Oke ya. Jadi ini anggaplah adalah sumbu utamanya daripada mikroskop gitu, ya. Jadi mikroskop itu punya dua buah lensa. Ini adalah lensa yang pertama, dua-duanya adalah lensa positif ya. Ini adalah lensa objektif, kemudian Ibu terletakkan di sini saja lensa okulernya. Yang ini adalah lensa okuler ya. Jadi ini adalah lensa objektif. Oke, kenapa ini? Oh, harus di stop share dulu itu kayaknya. Nah, diulang. Ya, oke. Ya, ini lensa objektif ya, yang ini adalah lensa okuler. Nah, untuk lensa objektif ya, fungsi daripada mikroskop itu kan apa? Ada yang tahu fungsinya mikroskop itu apa? Hah? Untuk apa? Hah? Melihat benda yang sangat kecil agar bendanya apa? Tampak besar. Oke. Nah, sekarang ini lensa objektif. Kalian ingat lensa objektif itu adalah lensa positif atau yang dinamakan dengan lensa cembung, ya. Supaya bendanya bayangannya tampak lebih besar, itu benda harus diletakkan di mana? Kan ada berapa ruang yang kalian kenal? Ada? Lupa semua, enggak tahu semua. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ya, ada 4 ruangan. Di ruang bayangan ada 4, di ruang benda juga ada 4. Ini harusnya diajarin di SMP itu ya, diajarin di SMP. Harusnya. Ya, oke, lah udahlah ibu jelasin ulang aja lah, kamu pasti nggak tahu. Nah, ini titik pusatnya ini namanya adalah titik pusat optik lensa, kita sebut dengan titik O. Kemudian anggaplah ini adalah jarak fokus, titik fokus lensa objektif. Berarti ini kita tulis FOB. Jaraknya sama, di sini adalah titik pusat kelengkungan lensa objektif. Nah, di sini juga sama. Ini adalah fokus lensa objektif. Kemudian yang di sini adalah titik pusat kelengkungan lensa okuler atau kita objektif. Kita sebut MOB. Nah, ruang 1 itu adalah ruang antara titik O dengan titik F. Ini disebut dengan ruang 1. Ruang 2 itu antara titik O, F dengan titik M. Kemudian ruang 3 itu adalah sesudah 2F atau sesudah R gitu. Kalau lebih besar berarti itu di ruang 3. Nah, jumlah ruang bayangan dengan ruang benda itu selalu sama dengan 5. Kalau ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangan akan diperbesar. Kalau ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka bayangan akan diperkecil. Nah, sekarang, tadi jumlahnya berapa ruang benda, ruang bayangan? 5 ya. Kenapa bisa 5? Nggak tahu kan? SMP itu harusnya jelasin ya. Ya, dulu Ibu jelasin pakai gambar. Nah, sekarang, ruang 1 ini di sini. Kalau benda ada di ruang 1, berarti bayangan di ruang berapa? Di ruang berapa? Loh, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 5 kan? Kalau benda di ruang 1 berarti bayangan di ruang berapa? Lah, ya ruang 4. Jumlahnya 5, kalau yang bendanya di 1 berarti bayangannya di mana? 4. Kok 5? 5 ya
dikurangi 1. Jumlah ruang benda dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Kalau benda di ruang 1, bayangan berarti di ruang, masa sampai 4 kali diulangi ya, di ruang 4. Nah, kalau bayangan di ruang 4 itu artinya bayangannya ada di pihak sinar datang. Kan ini ruang 1 di sini ya, ini ruang 1, ini ruang 2, ini adalah ruang 3. Nah, ruang 4 bayangan itu ada di sini. Ruang 4 benda ada di seberang. Tetapi untuk bayangan ya, untuk bayangan di sini adalah ruang 1, ini adalah ruang 2, ini adalah ruang 3, kemudian yang di sini adalah ruang 4. Jadi ruang 4 itu di pihak sinar datang. Nah, kalau bayangan ada di ruang 4, berarti bayangannya sifatnya maya. Lebih besar memang, tapi maya. Nah, padahal nanti bayangan ini harus berada di antara lensa objektif dan lensa okuler. Makanya bendanya tidak boleh berada di ruang 1. Ya. Nah, kalau bendanya ada di ruang 2, bayangan ada di ruang berapa? Ada di ruang 3, berarti di sini. Lebih besar atau lebih kecil? Ruang bayangan lebih besar dari ruang benda atau tidak? Kalau benda di ruang 2? Lebih besar, berarti bayangan akan diperbesar. Kalau benda ada di ruang 3, bayangan di ruang berapa? Di ruang 2. Fungsinya mikroskop tadi adalah untuk memperbesar. Kalau bayangan di ruang 2, benda di ruang 3, berarti bayangan menjadi apa? Kecil. Berfungsi enggak mikroskopnya? Tidak berfungsi, maka benda tidak boleh diletakkan di ruang 3. Satu-satunya jalan benda itu harus diletakkan di ruang berapa? Loh, kan harus nyata bayangannya. Kalau di ruang 1 bayangannya apa? Maya. Berarti enggak boleh di ruang 1, enggak boleh di ruang 3. Dia harus di ruang berapa? Harus di ruang 2 ya. Jadi bendanya ini harus kita letakkan di ruang 2 ya. Ingat ya, benda pada mikroskop harus berada di ruang 2 supaya bayangannya lebih besar. Nah, lalu sebelum kita melukis ya, kita ingat dulu lensanya adalah lensa objektif. Lensa positif ini ya. Nah, sekarang ada yang ingat nggak rumus-rumus yang menghubungkan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda? F ini jarak apa? Fokus. S jarak apa? Benda. S aksen sama dengan apa? Bayangan. Kemudian H itu adalah tinggi benda. H aksen adalah tinggi bayangan. Kemudian M adalah perbesaran bayangan. Siapa yang ingat rumusnya F? S dan S aksen hubungannya apa? Apa hubungannya? Ayo, hubungan antara F, S, dan S aksen pada lensa. Rumusnya apa? Masa nggak ingat? Aduh, 1/F sama dengan apa? 1/S ditambah 1/S aksen ya, masa lupa semua. Nah, ini kamu jangan susah-susah pakai rumus 1/1 langsung, nggak paling rumusnya aja. Rumus dari jalan cepat karena pilihan ganda ya. Jadi F itu berarti sama dengan S dikalikan dengan S aksen dibagi S ditambah S aksen. Ingat ya. Kemudian kalau cari S aksen berarti sama dengan S dikalikan F dibagi S dikurangi F. Kemudian kalau cari S berarti sama dengan S aksen kali F dibagi dengan S aksen dikurangi F. Ya, ingat ya, langsung ini supaya kamu langsung. Nah, kemudian rumus perbesaran itu adalah min S aksen dibagi dengan S. Atau perbesaran juga boleh dituliskan H aksen dibagi dengan H. Nah, khusus untuk yang ini, ingat ya, untuk min S aksen per S, jika hasilnya ini ketemu positif, berarti sifat bayangannya adalah maya. Kalau maya itu pasti tegak. Nah, ini M-nya pasti lebih besar daripada 1 ya. Jadi diperbesar, ini pasti diperbesar. Kemudian kalau min S aksen per S ini ketemunya negatif ya, berarti bayangannya adalah nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, jika M-nya lebih besar daripada 1, berarti ini diperbesar. Diperbesar. Kemudian kalau M-nya kurang dari 1, berarti ini diperkecil ya. Ingat ya, diperbesar, diperkecilnya. Nah, jadi ini. Nah, untuk itu, untuk berikutnya, yang lensa okuler, di lensa okuler pada mikroskop ya, itu sama saja dengan loop.
Belajar loop enggak? SMP. Harusnya kamu belajar loop. Loop itu sebetulnya ada lensa positif juga. Tetapi untuk loop itu benda harus diletakkan di ruang satu. Ya. Nah, perbesaran daripada loop sekarang. M daripada loop untuk tak berakomodasi. Tak berakomodasi. Ada yang ingat? M sama dengan apa? Realdi? Tidak ingat? Ya, jujur. Sn dibagi dengan F loop. Ya. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum, berakomodasi ya, ini ya berak ya, bukan ya, jangan B ya. Nah, itu M-nya itu sama dengan Sn dibagi dengan F, ini kita tambah dengan 1, ini maksimum, berakomodasi maksimum. Kemudian kalau misalnya berakomodasi pada jarak X, maka perbesarannya sama dengan Sn per F, kalau nggak salah ditambah lagi dengan Sn per X ya, Adli ya. Nggak ingat, ini kalau tidak salah loh ya, nanti kamu coba cek, karena Ibu jarang pakai yang ini. Yang sering dipakai adalah yang ini. Nah, kembali ke mikroskop. Ke mikroskop sama, jadi nanti apakah matanya itu berakomodasi maksimum atau tak berakomodasi, kita tinggal melihat itu saja. Sekarang, benda harus diletakkan di ruang berapa tadi? Di ruang 2. Nah, oke, sekarang ini mengganggu loh, menghilangkannya gimana nih sih? Ibu mau gambar di sini masalahnya. Ah, itu baru hilang sekarang. Iya. Nah, sekarang benda diletakkan di ruang berapa tadi? 2. Aduh, kembali lagi ini. Iya. Oke, ya. Nih di sini ya. Nih, Ibu letakkan di sini nih. Ini bendanya, ya. Ini bendanya. Nah, sekarang berikutnya kita harus melukis sinarnya lagi. Sinar datang sejajar sumbu utama. Datang sejajar sumbu utama, itu dibelokkan ke mana? Ada yang ingat? Dibelokkan ke mana? Yuk. Dibelokkan menuju ke titik fokus, jangan lupa ya. Nah, berikutnya kita menggunakan sinar yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa itu tidak dibelokkan melainkan diteruskan. Atau bisa juga kalau kalian mau melukisnya itu sinar datang melalui titik fokus, nggak apa-apa. Ya, maka ini akan dibelokkan sejajar sumbu utama. Ya, seperti ini. Sehingga kita bisa melihat bayangannya menjadi lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Nah, ini titik pertemuannya ada di sini nih semua. Kita cukup menggunakan sinar 1 dan 2 aja sih sebetulnya. Ibu kasih warna lain ya, warna biru. Nah, ini. Ini berarti bayangannya nih. Oh. Kenapa ini belok-belok? Ya, yang ini adalah bayangan lensa objektif. Bayangan lensa objektif itu selanjutnya berfungsi sebagai benda bagi lensa okuler. Supaya matanya itu tidak berakomodasi, maka di-setel sedemikian rupa supaya apa? Bayangan daripada lensa okuler ini persis terletak di titik fokus, bayangan lensa objektif ini terletak persis di titik fokus lensa okuler. Ya, jaraknya kira-kira ini ya, kira-kira di sinilah fokusnya ya. Ini FOK-nya gitu, FOK. Oke, nah sekarang kita lukis kembali lagi ya, kita lukis lagi. Kita lukis untuk yang mata tak berakomodasi. Tunggu, Ibu perpanjang dulu. Oh, ininya ya. Oke, nah sekarang kita lukis. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kembali lagi. Sinar datang sejajar sumbu utama. Dibelokkan menuju ke titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik pusat optik. Ini tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Kamu lihat posisi garisnya gimana? Bagaimana posisi garisnya? Sejajar ya. Matanya kita itu ada di sini nih. Set. Ini matanya. Berarti mata ini mengamati tak berakomodasi. Nah, kalau ini kita perpanjang terus ke pihak sinar bias kan nggak mungkin ketemu.
maka berarti bayangan ada di pihak sinar datang lensa okuler. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler terhadap bendanya itu adalah maya tegak diperbesar. Tetapi terhadap benda aslinya berarti nyata terbalik diperbesar lebih besar lagi gitu ya. Nah, perbesarannya mikroskop nanti M daripada mikroskop itu akan sama dengan MOB kita kalikan dengan MOK gitu. Ya, itu rumus perbesarannya. Anggaplah sekarang fokusnya mau berapa yang lensa objektif? Yuk, buat angka. Jarak fokusnya mau berapa? 10 cm. Oke, ini 10 cm ya F-nya ya, FOB ya. FOB 10 cm. S-nya berarti harus di antara 10 dengan 20. S-nya mau berapa? SOB. Di antara 10 dengan 20. Berapa? Hah? 15. Oke, enggak apa-apa 15 cm. FOK-nya Ibu pakai 5 aja ya. FOK sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita mau menentukan berapakah perbesaran mikroskopnya dan berapa jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya. Ya, jaraknya berapa supaya matanya tidak berakomodasi. Cara menghitungnya ya lebih untuk objektif dulu, kita harus cari S aksen. Tadi S aksen rumusnya apa? Terus cepat. S kali F, S dikalikan F dibagi S dikurangi F. S kali F berarti sama dengan berapa? 15 kali 10 dibagi 15 dikurangi 10. Sama dengan 15 kali 10, jangan kamu kali dulu. Dibagi berapa? 5. Coret-coret 3. 3 kali 10, 30 cm. Sesudah itu kamu cari dulu MOB. MOB kan sama dengan min S aksen dibagi S. Berarti sama dengan minus berapa? 30 dibagi dengan 15. Berarti berapa? 2 kali. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan MOK. MOK tak berakomodasi. Rumusnya apa tadi? SN dibagi dengan F kan? Nah, SN kalau tidak diketahui berarti kalian menggunakan angka 25. Maka ini adalah 25 dibagi dengan 5. 25 bagi 5 berapa? 5. Kalau begitu, maka perbesaran daripada mikroskop itu yang sama dengan MOB dikalikan dengan MOK, berarti sama dengan 2 dikali 5. Maka mikroskop itu mengalami perbesaran 10 kali. Udah, so easy. Seperti itu, Ji. Itu tentang mikroskop. D ya. Untuk cari D, ini berarti sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Nah, karena matanya tak berakomodasi, SOK-nya berarti sama dengan FOK. Jadi sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. S aksen OB tadi sama dengan 30 cm ditambah 5 cm, berarti sama dengan 35 cm. Jadi jarak lensa objektif okulernya itu adalah 35 cm. Ya, begitu. Seperti itu saja. Nah, nanti yang kalau mata berakomodasi maksimum, yang kamu harus cari S-nya lagi. Cari SOK-nya, nggak bisa langsung ya kalau mata berakomodasi maksimum. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, tadi MOK-nya sama dengan berapa? MOK sama dengan SN dibagi dengan FOK ditambah 1 kan? Nah, ini berarti sama dengan 25 dibagi 5 ditambah 1. Sama dengan berapa? 6. Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu kan sifatnya maya. Ya, sifatnya maya. Jadi untuk cari SOK-nya nanti kalian menggunakan rumus MOK dikurangi 1 dibagi dengan MOK, ini kita kalikan dengan FOK. Jadi ini sama dengan 6 dikurang 1 dibagi 6 dikalikan 5 cm. Sama dengan 5 per 6 kali 5 cm. Sama dengan 25 per 6 cm, berarti sama dengan 4, 1 per 6 cm. Dari mana ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih ya. Nah, karena ini Ibu yang turunkan rumusnya. Jadi Ling Smart Open Teja gitu ya. Nah, ini kan bayangannya maya. Jadi kalau untuk bayangan nyata, maka SOK-nya sama dengan MOK, ini ditambah 1 dibagi dengan MOK, ini kita kalikan dengan FOK. Tapi ini berlaku untuk semua lensa sih. Berlaku untuk semua lensa. Ya. Jadi ini kalau cari jarak benda gitu.
Ini gampang sih diturunin dari mana? Dari rumus hubungan-hubungan yang menghubungkan ini loh. M sama dengan apa? Min S dibagi S aksen kan? Ini kan? Ya atau ya? Ya. Nah, kalau bayangannya Maya, berarti min S aksen per S hasilnya apa? Positif atau negatif? Positif kan ya, positif. Ini berarti ya min S aksen per S, sorry salah nih ya. Ini S aksen per S, ini S. Nah, ini berarti minus S aksen sama dengan S atau S aksen sama dengan minus S. Lalu ini kamu masukkan ke dulu, ini sama dengan M sini, positif M ya. Berarti ini jadi apa? MS ya. Berarti S aksen sama dengan min M atau ini. Nah, ini kamu masukkan ke dalam rumus 1 per F ditambah sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi ini kamu substitusi ke sini. Nanti akhirnya kamu dapat rumus yang cepat tadi itu. Kalau bayangan nyata atau maya. Jadi ingat, untuk yang nyata S-nya sama dengan M ditambah dengan 1 dibagi dengan M kalikan dengan F. Kemudian S, kalau maya S-nya sama dengan M dikurang 1 dibagi dengan M, ini kita kalikan dengan F. Itu aja. Nanti coba kamu ramu sih. Mudah-mudahan Ibu enggak salah. Ingat gitu ya. Karena lama sekali nih Ibu enggak turunkan lagi. Waktu ngajar di SMP Gamaliel berarti sebelum 2011. Ibu turunkan. Apa? Ini maya yang bilang. Nyata. Yang ini nyata, ini maya. Ini untuk yang nyata ini, yang plus, yang maya yang minus. Kenapa? Karena F-nya kan harus lebih kurang daripada F, gitu ya. Oke. Udah ya. Ya, sekarang ke mana? Ke soal yang tadi. Oke, soal yang tadi mana itu? Yo, oke. Tunggu dulu. Untuk yang apa? Keseimbangan yang masuk rotasi benda tegar yang dinding udah dijelasin belum? Kayaknya pernah loh Ibu jelasin di sini. Yang tangga bersandar di dinding itu loh. Menghitung koefisien gesekan belum? Masa? Ya udah itu duluan aja. Ya. Karena itu keluar satu nomor nanti. Satu nomor keluar. Soalnya ada di situ. Aldi pasti bisa tuh. Ya. Oke. Ya, ini tangganya nih. Ini tangga. Nah, misalnya ada anak yang berdiri di sini. Nah, ini anak berdiri. Pada saat dia berdiri tepat akan tergelincir. Yang ditanyakan berapakah koefisien gesekannya di sini. Dengan catatan di sini adalah licin. Licin ya, licin. Oke. Sekarang kira-kira apa yang harus kita lukis dulu? Orangnya ini kasih naik-naik ya. Kasih naik-naik deh. Ibu kasih naik di sini aja. Nanti tergantung lah. Jadi sebutlah di sini adalah K gitu ya. Jaraknya ini ke sini K ya. Nah, ini kalian ingat punya berat batang. Lalu yang ini di mana orang berdiri, ini adalah berat orang. Kita sebut aja yang di sini adalah W1, yang ini adalah W2 ya. Nah, sekarang anggaplah titik ini adalah titik A. Lalu yang di sini kita sebut dengan titik B. Di A itu ada apa saja? Ada apa? Ini apa? Normal, oke. Kemudian ini apa? Gesekan. Lalu di sini ada apa? Ada normal. Karena licin berarti gesekannya kita nggak tulis ya. Karena licin. Nah, sekarang di sini berarti adalah NA. Lalu yang di sini adalah FA. Ya, lalu di sini adalah NB. Kalau misalnya berapa ditanyakan gaya apa? Normal di titik B ya nanti gampang ya. Setelah dapat koefisien gesekan di A berarti langsung dapat. Nah, ini kan hanya menggunakan 3 syarat keseimbangan pada benda tegar. Yang pertama adalah sigma Fx sama dengan apa? 0. Nah, di sumbu X ada berapa gaya?
NB dengan FA. Ini positif, ini negatif. Maka di sini NB dikurangi dengan FB akan sama dengan 0. Berarti NB akan FA ini ya, sama dengan FA ya. Nah, sekarang untuk sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y ada berapa gaya? 3, yaitu ada NA, ada W1 dan W2. NA-nya ke atas berarti positif, ini dikurangi W1 dikurangi dengan W2 sama dengan 0. Maka NA akan sama dengan apa? W1 ditambah dengan W2. Ingat, FA itu sama dengan apa? Mu dikalikan NA kan? Berarti mu akan sama dengan FA dibagi dengan NA. Nah, ini untuk mencari koefisien gesekannya nanti bisa pakai ini juga. Tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada torsi sekarang. Nah, sebutlah sudut yang dibentuk di sini adalah alfa. Ya, alfa. Nah, sekarang untuk mencari koefisien gesekan di titik A, itu kita tidak bisa menggunakan torsi A. Syarat yang ketiga itu kan sigma torsi kan sama dengan 0. Ya kan? Sigma torsi sama dengan 0. Kita menggunakan torsi di titik B. Torsi B. Jadi kita menggunakan sigma torsi B ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu lengan-lengannya ya. Kita mau cari lengan-lengan momennya dulu. Ingat torsi itu sama dengan apa? F dikalikan dengan L, di mana ini harus tegak lurus ya. Ya, antara F dan L itu harus tegak lurus. Nah, sekarang kalau alfa di sini untuk NA nih. Ini kan persis tegak lurus di sini. Maka LNA-nya sama dengan apa? Ini panjangnya L. Ini adalah LNA. Berarti sama dengan apa? Sin atau cos? Cos, oke ya, sama dengan cos. Oke. Nah, jadi di sini kita tulis F-nya, lalu ini L, kemudian nanti ini torsinya ya. Nah, ini untuk NA F-nya. L, ini berarti L dikalikan dengan cos alfa ya. Nah, ini ya. Ini L-nya dari sini ke sini. Nah, sekarang untuk gesekan. Gesekannya kita geser ke sini nih. Berarti dia tegak lurus di sini. Maka lengan momennya adalah ini. Sin atau cos? Sin, oke. Jadi untuk yang gesekan FA di sini adalah L sin alfa. Nah, berikutnya untuk W1. Ini ke sini setengah. Ya, setengah dari panjangnya. Ini tegak lurus di sini. Maka lengan momennya adalah ini. Yang W1. Cos atau sin? Cos, tapi ini menggunakan apa? 1/2 L ya. Kenapa? Titik pusat daripada batang itu dan di tengah-tengah. Berarti untuk W1 atau berat batang ya. Ini W1, maka ini adalah L cos alfa dibagi dengan 2. Kemudian untuk orang nih. Ini tegak lurus di sini. Berarti lengan momennya adalah ini. Cos atau sin? Cos. Panjangnya ini berapa? Dari titik B. K kan? Berarti L per K. Ini kan setengah tadi yang ini. Ya kan? Ya. Nah, untuk W orang, di sini atau W2, berarti ini sama dengan L cos alfa dibagi dengan K. Sekarang kita lihat putarannya. NA, searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Berlawanan arah, berarti dia positif. Gesekan, searah atau berlawanan? Searah, berarti dia negatif. W1, berlawanan atau searah? Berlawanan atau searah? Searah, berarti negatif. W2, searah, berarti negatif. Jadi yang positif yang siapa? Hanya NA kan? Maka di sini ini torsinya, di sini berarti ini positif, ini negatif, ini negatif, ini negatif kan? Ya kan? Ya, di sini adalah ini dikalikan ini. Berarti L NA cos alfa. Yang ini L FA sin alfa. Yang ini L W1 cos alfa dibagi 2. Yang ini L W2 cos alfa dibagi dengan K. Sigmanya sama dengan berapa? Torsi B sama dengan 0 kan? Ya udah, kamu tinggal masukin aja di sini L
NA cos alfa dikurangi L FA sin alfa dikurangi L W1 cos alfa per 2 dikurangi L W2 cos alfa per K sama dengan 0. Yang mau kita cari adalah gesekan, berarti dipindah sana tuh. Ya, ini pindah ke sini ini ya. Nah, sekarang Ibu hapus yang ini. Supaya Ibu enggak usah pindah-pindah lagi tempat ya. Torsi B sama dengan 0. Nah, sekarang berarti ya, kita lanjutkan ini naik ke sini, maka di sini L NA cos alfa dikurangi L W1 cos alfa per 2 dikurangi L W2 cos alfa per K akan sama dengan apa? L FA sin alfa. Nah, L-nya boleh hilang enggak? Hilang. Coret semua nih dengan L. Jadi sesungguhnya panjang daripada batang diperlukan enggak? Tidak diperlukan. Nah, FA itu kan sama dengan apa? Mu NA kan? Sin alfa kan? Ini mu A kan? Yang di sini adalah NA. Ini cos alfanya boleh keluar ya. Keluarin aja ya. Supaya lebih singkat gitu loh. Cos alfa dikalikan apa? NA dikurangi W1 per 2 dikurangi W2 per K. Sama dengan ini ya. Ya atau iya? Nah, mu A berarti sama dengan apa? NA dikurang W1 per 2 dikurang W2 per K. Kita kalikan dengan cos alfa dibagi dengan NA sin alfa. Cos per sin. Tangan. Sin per cos. Ini kok tangan, ini berarti tangan ya. Oke. Berarti ini boleh ditulis dong. Jadi NA dikurangi W1 per 2 dikurangi W2 per K. Ini dibagi dengan NA. Kita kalikan dengan tangan daripada alfa. Ini untuk menemukan koefisien gesekannya. Jadi ini sudah jadi rumus cepat. Ya, enggak ada lagi tuh link start open teacher. Jadi ini rumusnya. Jadi kamu mau ngapalin ini ya nggak apa-apa. Ya, nggak apalin aja. Sekarang misalnya nih, misalnya soal yang kamu buat itu. Kenapa di? Hah? Mana NA-nya loh? NA-nya kan tadi kan udah dapat. NA kan sama dengan apa? B1 tambah B2 kan? Lah iya, udah. Oh, yo dipatenkan lagi udah lah, yo kita kasih masuk. Tadi apa? MU sama dengan apa? Tinggal dimasukkan aja ya, tinggal dimasukkan tadi. Mu sama dengan apa tadi? Berarti W1 ditambah dengan W2, lalu dikurangi apa? W1 per 2 ya, W1 per 2 dikurangi dengan W2 per K, ini dibagi lagi dengan W1 ditambah dengan W2, ini kita kalikan dengan tangan alfa. Ya mau dikasih gini ya boleh. Nah, nanti kalau ada 3 yang berdiri kan hanya 1 orang. Sekarang kalau ada 2 orang, lo repot lagi ya. Ya oke ya. Link smart open teacher. Ya. Nah sekarang ada soalnya itu di nomor berapa itu? Lihat. Ada soalnya. Nomor berapa itu? Yang tangga. Iya, yang orang, iya. Yang ada itu, seorang anak tangga. Hah? Apa? Tinggi apa? Loh, yang soalnya mana? Ada loh. Sebuah tangga bersandar di dinding. Ya, sebuah tangga bersandar di dinding. Oh, lala. Oh, ini keke. 53 derajat terhadap lantai. Berarti alfanya sama dengan 53. Ya. Alfa sama dengan 53. Tangan alfa berapa? Sin 53? 0,8. Cos 53? 0,6. Berarti 5 per 3. 4 per 3. Ya. 4 per 3. Oke, terus.
Massa tangga 10 kilo, berarti M1 sama dengan 10 kg. Maka W1 berapa? 100 Newton. Lalu M2. Dan tetap berada pada jarak 0,6 dari tangga. 0,6 ke sini, berarti dia ada di sini nih. Kalau dia 0,6 berarti ini 0, berapa? 0,4 L kan? Berarti K-nya berapa? 0,4. Ya, oke. Nah, sini berapa kilo? 20 ya? Ya, massanya 20. W2 berarti sama dengan 200 Newton. Nah, NA tadi sama dengan apa? W1 tambah W2 kan? Udah, langsung 300 Newton. Ya. Terus? Jika panjang tangganya perlu nggak panjang tangga? Nggak perlu, kan yang ditanyakan koefisiennya. Mu-nya tadi sama dengan apa? NA dikurangi W1 per 2 dikurangi W2 per K dibagi dengan NA kan? NA-nya berapa? Oh iya, ini ada tangannya, tangan alfa. Oke, nah NA-nya berapa? 300 kan? W1 per 2 berarti 50 Newton. Lalu W2 per K, K-nya 0,4. 200 dibagi 0,4. Berarti berapa? Tunggu dulu. Kayaknya ada kesalahan deh, Di. Salah atau enggak? 500 ya? 500 Newton. Dibagi dengan 300 Newton dikalikan dengan 4 per 3. Ini hasilnya berapa? Minus 300 ya? Newton. Dibagi dengan 300 dikalikan dengan di sini 4 per 3 berarti sama dengan minus 3 per 4. Jadi kalau minus 3 per 4, koefisien gesekan mu itu paling besar kan sama dengan 0 kan? Paling kecil. Jadi kalau minus berarti tidak akan pernah tergelincir. Gitu. Ya, kalau ketemunya minus berarti tidak tergelincir ini. Apa? Kenapa? Mana? Kan dari sini ke sini kan? Ini K-nya. 0,6 kan ini ke sini. 0,6. Dari tangga. Dari dasar toh, dari lantai. Lah iya. Ini ke sini 0,6, berarti sisanya ini kan 0,4. Nah, untuk cari lengannya kan ini. Ini dikalikan dengan cos ini. Cos alfanya. Gitu. Seperti itu. Jadi tidak akan tergelincir ini orangnya. Kecuali kalau masa orangnya kita iya. Mana yang ini? 250 ya? Oh, min 250 ya. Udah. Gak apa-apa. Berarti ini jadi minus berapa? 5 per 6 ya. Ini coret-coret. Berarti ini 2. 5 per 8. Min 5 per 8. Ya, minus 5 per 8. Gitu. Jadi tidak tergelincir kalau begitu. Karena kan koefisien gesekan itu minimal itu sama dengan 0, itu udah lincin gitu. Kalau sampai minus berarti ya. Tunggu dulu. Kalau minus berarti pasti tergelincir ya dia. Kan maksimum kan 1 koefisien gesekan. Maksimum 1. 0 itu berarti licin. Berarti kalau kurang dari 0 minus maka licin sekali. Iya, licin sekali. Itu. Jadi pasti jatuh. Iya, jadi licin sekali tahu ah. Iya. Karena nilai daripada mu ya, nilai mu koefisien gesekan itu kan antara 0 sampai dengan 1. 1 itu berarti kasar sekali. 0 itu sama licin sekali. Jadi kalau sampai minus kurang dari 0, jadi kalau mu kurang dari 0, enggak tahu licin apa ini, ya. Itu. Iya. Sama saja, iya. Sama saja tekanan udara. Tekanan udara itu tidak pernah minus. Karena hampa udara itu adalah 0 tekanannya itu. Seperti itu. Jadi kalau sampai mu-nya ketemu minus, berarti di atasnya licin apa? Ya, sampai tidak bersentuhan begitu. Tidak ada koefisien gesekannya yang jelas. Licin sekali. Ya.
Itu, ya, itu kan soalnya Ibu tidak hitung tadi ya, hanya untuk latihan aja. Oke. Ya, jadi perhitungannya itu. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan di situ? Nomor 12 apa tentang apa? Gambar-gambar apa? Oh, titik berat. Oh, itu gampang sekali. Cara cepatnya ya kalian Oke. Untuk yang ini nih ya, gampang sekali lah. Oke. Sekarang tinggal kalian mau yang mana nih dulu gambar 1 2 3 4 5. Yang mana? Gambar 2. Ini 2 kan berarti kamu tinggal belah aja. Ini kamu anggap bidang 1. Ini kan? Lalu yang ini kamu anggap bidang 2. Jadi cepatnya untuk menghitung lebih cepat itu kamu bikin ini. Ada X, ada Y, ada A. Nanti ini AX, ini adalah AY. Sekarang yang 1 nih. Kita lihat yang 1 dulu. X-nya kan ini. 3 kan? Y-nya di tengah-tengah sini kan? Antara 3 dengan 0. Berarti 1,5. Luasnya kan alas kali tinggi. Atau panjang kali lebar. 6 kali 3. Berarti berapa? 18. Sekarang untuk yang X2. X2 kan di sini. Ini kan tengah-tengahnya nih. Ya kan? Ini ke sini 1,5. Berarti sini 4,5 kan? Berarti X-nya 4,5. Lalu yang ini kan sepertiga dari tingginya. Ini tingginya kan 3. Berarti kan 1. Maka di sini angka 4. Luasnya berapa? Alas kali tinggi bagi 2. 3 kali 3 bagi 2. Berapa? 4,5. Udah. Habis itu dikali. Tinggal kamu kali aja. 3 kali 18. 54. 45 kali 45. Berapa? Ayo hitung ya. 4,5 kali 4,5. 25, 2. 20 dikali 40, 2. 16 tambah 4. 20. 20,25. Ya. Ya atau ya? Oh iya, cocok. Kamu tahu kenapa lebih cepat Ibu ngitung? Nih. 45 kali 45. Ini kamu kali berapa? 25 simpen 2. 4 kali 5? 20 kali 2? 40 tambah 2? 42. Simpan 4. 4 kali 4? 16 tambah 4? 20. Nah ini kalau bilangan kuadrat aja. Kalau bukan bilangan kuadrat Ibu belum temukan lagi. Misalnya nih, kamu mau angka berapa dengan berapa? Sebut angka, yang penting 2 angka. 98. Oke, kali 98. 8 kali 8. Simpan berapa? 64 ya? Simpan 6 ya? Oke. 9 kali 8? 72 kali 2? 144. Tambah 6? 150. Simpan 15. 9 kali 9? 81 tambah 15? Berapa? Ya sudah. Udah? Ya. Ini link smart ini. Ya, Ibu temukan cara ini kenapa? Ngajarin anak kelas 4 SD susah kali-kali. Waduh, jadi akhirnya Ibu temukan itu cara. Ya, oke. Nah, sekarang ini tinggal lagi kamu kalikan yang Y-nya. 1,5 kali 18. Berapa? 27. 2,7. 4,5 kali 4, 16 berarti 20 ya. Nah, jumlah udah ini berarti berapa? 22,5 yang A, yang ini berarti 20 54. Oh, 18. Oh iya, salah hitung, 18. Oke. 18. Nah, sekarang ini dijumlah lagi nih, 50 ditambah ini. Berarti 74,25. 27 tambah 18. 45. Ya udah. Nanti untuk XO-nya berarti ini dibagi ini. Jadi sama dengan 74 25 dibagi 2250.
Kemudian untuk YO-nya berarti sama dengan 450, 0, berarti dibagi dengan 450 aja. Dibagi dengan 225. Udah nanti cari sama dengan berapa. Ini jalan cepatnya itu seperti itu. Jadi pakai tabel aja lebih cepat. Nah, untuk yang ini kalau lubang seperti ini berarti kamu A-nya pakai minus. Ya. Pakai minus ini. Yang ini. Ini bidang 2. Bidang satunya kamu ambil yang segi 4. Sama yang ini, bidang 1 ambil segi 4, bidang 2 yang lubang. Kalau lubang berarti A-nya negatif. Itu aja. Kalau ini gampang ini. X-nya pasti sama. Di tengah sini. Udah langsung ketemu tuh. Ada lagi? Yang mana? Ya. XO itu sama dengan sigma AX, A kali X dibagi dengan sigma A. Kemudian YO itu sama dengan sigma AY dibagi dengan sigma A. Udah, seperti itu.